Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube aku, Irmawati. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini aku mau bahas tentang gaji ya teman-teman. Aku hari ini mau bahas tentang gaji BMI, buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong ya teman-teman. Maksudnya saya bahas gaji kayak gini buat nyemangatin kayak gitu, buat nyemangatin mbak-mbak yang masih ada di Indonesia yang belum berangkat kayak gitu ya. Semangat mencari dolar. Seperti ini. Di tahun 2020 biasanya ya setiap akhir bulan September di Hong Kong ada kenaikan gaji kayak gitu ya teman-teman. Jadi setiap akhir bulan September itu ada pengumuman kenaikan gaji. Tetapi pada bulan September 2020 yang kemarin itu nggak ada kenaikan gaji, alias gajinya tetap seperti itu teman-teman. Dan saya kemarin renew kontrak pada bulan Juli 2020 itu masih standar minimum ya, upah minimum yang ada di Hong Kong itu masih 4.630 dolar Hong Kong kayak gitu teman-teman. Jadi upah minimum standarnya kerja di Hong Kong itu 4.630 dolar Hong Kong. Dan biasanya itu ada tambahannya yaitu uang makan. Uang makannya itu 1.121 dolar Hong Kong. Tapi itu tergantung majikan ya teman-teman. Enggak semua majikan itu ngasih uang makan. Soalnya kenapa? Karena kita tinggal di rumah majikan. Makan, minum, tempat tidur semua kan yang nyediain majikan. Enggak semua majikan itu kasih kita yang 1.121 itu ya. Jadi semua itu tergantung majikan kayak gitu ya teman-teman. Jadi pada tahun 2021, nah ini per Januari ya, mulai awal Januari itu kalau kontrak baru, kalau buat teman-teman mbak-mbaknya yang bekerja kontrak baru di tahun 2021 itu upah minimumnya tetap 4.630 dolar Hong Kong ya teman-teman kayak gitu. Itu gaji pokoknya saja ya teman-teman, itu di luar seumpamanya kalau ada lembur itu biasanya majikan ngasihnya itu gaji pokok dibagi 30 hari, dapatnya itu sekitar 150 dolar Hong Kong. Dan itu pun semua itu tergantung sama majikannya. Ada yang ngasihnya 150 dolar Hong Kong, ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300 dolar Hong Kong, seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap majikan itu nggak sama, tergantung majikannya ngasihnya berapa kayak gitu. Kenapa aku share tentang gaji ya teman-teman? Buat semangat kayak gitu, semangat buat mbak-mbak yang masih belum bisa bahasa atau masih belum bisa bekerja, harus semangat, harus berlatih, harus belajar dulu. Kalau mau dapat gaji yang besar, ibarat kata ya, kita harus punya kemampuan apa yang kita gajinya besar, tapi harus sesuai kemampuan kita apa kayak gitu. Kalau dirupiahin ya teman-teman, gaji pokok tersebut 4.630 kan setiap itu kan kalau dirupiahin kan tergantung kurs ya. Kalau per kursnya itu kalau tinggi ya gajinya tinggi, kalau kursnya itu turun rendah ya gajinya standar kayak gitu ya teman-teman. Per hari ini
1.800-an lah. Kalau dirupiahin ya sekitar $4.630 kalikan 1.800 lah, ibarat kata seperti itu, kira-kira 8 jutaan. Itu pun kita kan makan, kalau makan yang nanggung kan majikan, tempat tinggal kan yang nanggung majikan, seperti itu enaknya di Hongkong, dari Hongkong. Dan kalau gini enaknya juga kalau dikerja di Hongkong, setiap minggu kita dikasih libur, jadi liburnya tiap hari Minggu. Kalaupun kita nggak libur, kita harus bekerja, majikan kasih uang, seperti itu, uang lemburan. Dan tanggal merah pun kalau kita lembur ataupun bekerja, kita juga dapat tambahan, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, gaji pokok para buruh migran yang ada di Hong Kong sekitar $4.630 Hong Kong, sekitar 8.300.000 lah. Dan semua para buruh migran itu tidak sama loh gajinya. Ada yang dapat yang uang makan $1.121 itu, kalau digabungin bisa $5.700-an Hong Kong, kalau dirupiahin sekitar 10 juta. Ada yang gajinya $6.000 Hong Kong, ada yang $7.000 Hong Kong, seperti itu ya teman-teman. Kalau dirupiahin sekitar 13 juta. Dan itu pun semua tergantung majikan yang kasih. Soalnya dengan gaji yang besar kita itu dituntut seprofesional mungkin, kayak gitu ya teman-teman. Ibarat kata ini contoh, harus pertama bisa menguasai bahasa. Yang pertama kali adalah komunikasi antara kita dan majikan. Kalau kita komunikasinya sama majikan nyambung, komunikasi baik, pasti kan kita cocok sama majikan. Pasti majikan yang baik, kasih uang lebih, kalau kita disuruh nurut, kayak gitu. Ibarat kata ini kalau kita nggak nyambung ya sama majikan, contoh, Mbak tolong ambilkan sendok, kita ngambilnya apa, piring, otomatis kan majikan kan jengkel ya, seperti itu teman-teman. Mbak ini tolong kamu sapu, Mbak ini kamu tolong bersihin, kita mengertinya yang lain, soalnya kan perbedaan komunikasi, berbeda miskomunikasi kayak gitu ya teman-teman. Jadi di Hongkong itu nggak seenak yang dibayangkan. Kita di sini harus kerja profesional, seperti itu. Kita dituntut sebisa mungkin kayak gitu, harus bekerja siap, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, ini saya bahas untuk apa? Untuk para CCC yang ada di Indonesia, yang masih, terutama yang masih non ini ya, yang masih bimbang seperti itu ya, dengan aku ke Hongkong bisa apa enggak? Pasti bisa. Yang pertama, kalian harus belajar bahasa. Bahasa itu sangat penting, soalnya di sini dituntut untuk bisa bahasa. Yang kedua, kita harus bisa bekerja. Kalau kita nggak bisa bekerja, mana dapat kita gaji yang besar, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus semangat. Kalian CCC yang baru belajar, baru proses, harus semangat, harus sebisa mungkin kalian belajar bahasa, harus bisa bahasa, dan harus bisa bekerja, seperti itu. Kita digaji besar, bukan di sini untuk duduk santai-santai kayak gitu, enggak. Kita di sini digaji besar untuk bekerja, kayak gitu. Kalau kita servisnya baik, kita di sini kan bukan di sektor formal ya teman-teman. Kita di sini di sektor informal. Ibarat kata helper, housemaid, atau yang lebih bahasa agak kasarnya apa, babu, seperti itu ya, pembantu rumah tangga. Tapi kita di sini dituntut seprofesional mungkin, kayak gitu. Tapi nggak semua majikan itu jahat, nggak semua majikan itu selalu menuntut seperti ini tuh enggak. Kebanyakan majikannya baik, ada yang diperbolehkan, malah ya ini pengalaman saya, majikan yang baik itu diperbolehkan untuk beribadah. Apa keyakinan kamu? Kita saling menghargai keyakinan. Berhijab kan wajib, harusnya diperbolehkan, seperti itu.
dalam keseharian saya sendiri ya, ini majikan saya memang orang baik ya kayak gitu, ngepel, nyapu, majikan juga kerjain. Jadi prinsipnya majikan saya itu kita di sini bekerja sama, ibarat kata kita satu tim, kita ini keluarga kayak gitu. Keluarga kalau komunikasi harus baik, kalau kita saling miskomunikasi, nggak ada keterbukaan, nggak enak hati seperti itu, bilangnya majikan. Pernah ini ya, saya sakit, yang ngerjain semua majikan, nyapu, ngepel kayak gitu. Dan aku tanya sama majikan, ada rasa nggak enak nggak? Kok kamu malah yang ngerjain, bukan saya, kamu bayar saya loh. Aku bilang seperti itu sama majikan aku. Majikan aku bilang gini, aku nggak punya pikiran seperti itu mbak. Selama aku bisa mengerjakan ini, aku kerjakan. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi kamu di sini bekerja, kamu jauh dari anak. Aku tahu itu. Jadi kita di sini sama-sama bekerja. Siapa yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, kita bantu. Seperti itu, majikan bilang. Dan seketika itu ya Allah, hati saya itu rasanya menangis. Alhamdulillah kok saya didekatkan orang-orang yang baik seperti itu, majikan yang baik. Jadi buat mbak-mbak yang masih proses seperti itu, semangat. Majikan di sini baik semua kok. Seperti itu ya teman-teman. Kita bekerja untuk keluarga, kita berjuang untuk keluarga seperti itu. Jadi semangat ya buat mbak-mbak yang masih proses di Indonesia. Dan terima kasih ya teman-teman udah dukung dan support channel aku, supaya channel aku terus berkembang ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya ya teman-teman. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.